Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karena itu kita mohon petunjuk Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di saat kami akan membaca firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, dan kami memberlakukan firman-Mu dengan penuh kesadaran di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 berkata buat kita sekalian, "Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang berbahagia ketika mau mendengarkan firman Tuhan dan terlebih khusus memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Jemaatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita pernah merasa dibenci ataupun juga kita pernah membenci seseorang. Membenci ataupun dibenci merupakan buah kedagingan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dilakukan oleh siapapun juga, termasuk orang-orang percaya. Dalam Alkitab, kata benci dapat diterjemahkan dalam teks Ibrani disebut sane atau satam. Dalam bahasa Yunani disebut miseo, yang memiliki arti perasaan sangat tidak suka, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadapnya. Kata ini kemudian menunjukkan adanya permusuhan yang sangat hebat atau perasaan antipati yang berkepanjangan, dan bisa juga disertai dengan upaya-upaya melakukan kejahatan terhadap orang yang kita benci. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ini masuk kategori buah-buah kedagingan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka sebagai orang percaya, kita sepatutnya menghilangkan atau menjauhkan diri kita dari rasa benci kepada seseorang. Sebab ketika kita memiliki rasa benci kepada seseorang, itu membuat kita kehilangan roh Tuhan yang menuntun membimbing kita untuk memiliki kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kebencian itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tentunya ada sebabnya. Kalau dalam bacaan kita, dalam 1 Yohanes pasal 3, ayatnya ke-13, "Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu." Teks ini mau menyampaikan bahwa setiap anak-anak Tuhan atau orang percaya tentunya akan menghadapi rasa benci di tengah-tengah kehidupannya dimanapun mereka berada. Penyebabnya yaitu karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus dengan segala kehidupan yang kita lalui atau di mana kita beraktivitas, tentunya menimbulkan efek-efek bagi kehidupan kita sendiri. Ada risiko yang kita terima, dan saya katakan salah satunya adalah kebencian yang kita terima dari orang-orang yang ada di sekitar kita karena iman
kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika ini kita alami sebagai anak Tuhan, rasa benci yang kita alami karena iman percaya kita kepada Tuhan, itu adalah bagian dari pikul salib yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 dikatakan, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Kenapa dikatakan berbahagia? Karena kehidupan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah itu yang akan menjamin, akan memelihara kehidupan kita, bukan orang yang membenci kita. Kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita justru membalas kebencian orang dengan kebencian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Sangat mengherankan bahwa justru Yesus meminta orang percaya ketika ia mengalami kebencian dalam hidupnya karena namanya, justru Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dampak dari kebencian yang kita akan hadapi? Ada ketidaktenangan, ada kegelisahan, pikiran-pikiran yang menghantui setiap perjalanan hidup kita oleh karena rasa benci itu, sehingga meninggalkan dendam dalam diri kita, yang kemudian hidup kita ini lagi tidak bermakna bagi perjalanan iman kita sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi keadaan ketika kita dibenci, apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert dalam bukunya Menang Atas Masalah Hidup, dia sampaikan ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi kebencian. Yang pertama adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, belajar melihat manfaat positif dari persoalan yang kita hadapi akibat dari kebencian tersebut. Yang ketiga, tetap jaga hati agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Yang keempat, berubahlah kalau ada yang perlu diubah. Dan yang kelima, kuasai diri dan tetaplah tenang. Itu tips kita menghadapi situasi ketika kita dibenci oleh orang karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam menjalani kehidupan, ketika kita melewati masa-masa yang susah oleh karena kebencian yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, memohon topangannya, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kebencian-kebencian yang kita alami dalam hidup ini tidak membuat kita rapuh, tidak membuat kita berputus asa, tapi sebaliknya, kita diajarkan untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita. Buanglah jauh-jauh kebencian dalam diri kita, karena kebencian tidak akan memberikan manfaat bagi hidup kita sendiri. Bahwa kebencian itu tidak akan memberikan manfaat bagi perjalanan iman percaya kita. Justru kebencian akan dipakai oleh kedagingan kita, oleh iblis, untuk merusak masa depan yang sudah dirancang oleh Tuhan, yaitu rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan kehidupan kami. Tak kala kami dibenci oleh siapapun, ajarkan kami untuk tetap mengasihi mereka.
Jauhkan kami dalam diri kami tertanam kebencian kepada sesama kami. Tapi biarlah kami selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Jagalah masa depan kami. Tuntun dan bimbinglah kami, agar kami tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, hamba mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Immanuel Supratman, agar mereka dijaga kesehatannya. Mereka dijauhkan dari segala macam penyakit. Mereka ditopang di tengah-tengah pergumulan hidup mereka masing-masing. Mereka diajarkan bersyukur ketika mereka mengalami sukacita. Memberkati para diaken penatua, para pendeta yang membantu pelayanan, baik pendeta David, pendeta Sony dan keluarga, dan juga kehadiran vikaris diberkati. Terlebih hambamu mendoakan hambamu secara pribadi bersama dengan keluarga. Topang dan kuatkan kami dan sukacitakan kami selalu untuk melayani-Mu Tuhan. Kami mendoakan akan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih jemaat Immanuel Supratman, Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan Kristen. Tuhan sempurnakan semua kegiatan-kegiatan di tengah-tengah dunia ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan mereka, khususnya Tuhan, ketika mereka terpapar COVID-19, jamah dan sembuhkan mereka. Dan mereka yang merawat mereka sebagai petugas-petugas medis, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kesehatan yang prima. Dan biarlah hidup mereka diberkati oleh karena pelayanan mereka kepada mereka yang membutuhkan pelayanan. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus akan keberadaan mereka yang dianugerahkan sebagai ahli-ahli virus. Kiranya Tuhan tuntun bimbing mereka melalui Roh yang Kudus, agar mereka segera menemukan vaksin corona, sehingga badai corona di muka bumi ini semuanya berlalu. Dan semua orang bersukacita oleh karena kemurahan-Mu. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan lewat pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan aparat keamanan untuk menjaga, mengelola negara ini dengan baik. Dan mereka diberikan hikmat untuk bergandengan tangan di dalam menangani COVID-19, sehingga semua boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, bimbing kami anak-anak Tuhan, bimbing kami pelayan-pelayan Tuhan, bimbing kami sebagai jemaat-Mu. Tak kalah kami melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan, kami dimerdekakan oleh-Mu, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.